Selamat pagi anak-anak, bertemu dengan Ibu dalam mata pelajaran metabolisme. Yang kita akan bahas kali ini adalah tentang katabolisme. Masih ingat kan kalian ya, katabolisme itu apa? Katabolisme adalah proses pemecahan atau kata lainnya adalah desimilasi. Adapun contoh-contohnya misalnya ada senyawa organik ya, contohnya glukosa, nanti dia akan dipecah menjadi senyawa anorganik. Kemudian ada juga contoh lain yaitu senyawa organik yang kompleks, nanti disederhanakan ya menjadi molekul yang jauh lebih kecil. Itu contohnya kalau kita mengkonsumsi protein nanti akan menjadi asam amino. Nah berikutnya kita juga akan bahas tentang ini ya, perbedaan antara respirasi dan katabolisme dulu ya. Kita katabolisme itu adalah sesuatu yang nanti akan menghasilkan energi. Lalu energi itu khususnya bisa berupa senyawa kalor yang kita kenal sebagai eksoterm ya. Adapun yang termasuk katabolisme adalah respirasi baik aerob maupun anaerob. Juga ada pula fermentasi yang juga ada yang membutuhkan oksigen maupun yang tanpa oksigen. Kalau respirasi itu terjadi pada makhluk tingkat tinggi, sedangkan pada fermentasi biasanya pada makhluk tingkat rendah, contohnya pada bakteri, pada jamur Saccharomyces ya. Dan untuk fermentasi sendiri bahan bakunya itu berasal dari makhluk hidup lain dan dia tidak bisa mensintesis sendiri. Berbeda halnya dengan pada respirasi, bahan bakunya dapat disintesis sendiri. Berikutnya kita coba tinjau bagaimana bila bahan makanan yang kita konsumsi berupa makromolekul ya, antara lain protein, polisakarida dan lipid. Untuk protein nanti dia akan melalui proses metabolisme di dalam pencernaan ya. Demikian juga makanan yang mengandung asam nukleat ya, menjadi senyawa-senyawa yang siap serap oleh villi usus kita ya, menjadi antara lain menjadi protein menjadi asam amino, lalu polisakarida menjadi glukosa, dan lipid akan menjadi asam lemak ya. Semua proses ini nanti akan melalui proses yang namanya glikolisis, kemudian melalui daur Krebs, dan nanti akan dihasilkan senyawa H2O dan CO2. Yang berbeda di sini selain H2O dan CO2 yaitu pada rute asam nukleat dan protein. Nah di sini karena keduanya itu senyawa yang mengandung nitrogen, dimana kita tahu nitrogen itu mengandung bersifat toksik ya bagi tubuh kita, sehingga selain tadi dua zat pengeluaran tadi yang dihasilkan tadi juga dihasilkan NH3 yang nanti akan mengalami proses detoksifikasi. Selanjutnya kita akan coba bahas yang pertama dulu yaitu respirasi aerob ya. Nanti bahan yang akan dipakai pada respirasi aerob adalah glukosa. Seperti kita tahu, itu rumus kimianya C6H12O6. Di sini dibutuhkan oksigen seperti halnya namanya ya, aerob berarti dia membutuhkan oksigen untuk peristiwa pembakarannya. Nah, nanti yang dihasilkan adalah CO2 dan H2O, dan di sini dihasilkan energi ya sejumlah 36 ataupun 38 ATP ya. Apa saja sih yang dilalui untuk mendapatkan hasil tadi ya, produk tadi, yang kedua produk ini ya. Maka bahan baku tadi ya itu harus melalui proses yang namanya glikolisis, yang kedua dekarboksilasi, yang ketiga melalui siklus yang ditemukan oleh seorang ahli kimia bernama Krebs, dan akhirnya senyawa-senyawa yang belum siap pakai, belum menjadi ATP akan melalui sebuah transport elektron ya.
Nah, sekarang ini silahkan kalian perhatikan dulu skema atau gambar yang sudah tampil di depan, yaitu respirasi seluler. Ya, di sini ada sebutannya apa-apa saja, akan menjadi apa saja. Kamu pelajari dulu, nak. Apa sih yang sangat ini bahan ya, bahannya atau substratnya adalah makanan yang tadi sudah disebutkan, makromolekulnya, kebutuhannya akan oksigen, lalu diproses di organel, ya. Organel ini nih ya, kita zoom organelnya, yaitu mitokondria, ya. Di mitokondria ini terjadilah beberapa fase, yaitu siklus Krebs, transport elektron. Tapi sebelumnya tentu saja harus diawali dulu dengan proses glikolisis yang terjadinya di daerah sitoplasma. Apa hasilnya? Ya, ini sudah tampil ya. Hasilnya adalah Na, ATP, dan ada juga karbon dioksida serta air. Kamu pelajari dulu, perhatikan dulu untuk nanti satu demi satu kita bahas ya, tahapan-tahapan 4 tahapan ini ya. Sekarang silakan berdiskusi dulu dengan teman-teman sebelahmu, dan bisa kalian nanti sharing dengan teman di sebelahmu sebagai tutor sebaya, dan nanti kita akan lakukan penilaian dari tiap-tiap penjelasan temanmu. Terima kasih untuk perhatianmu. Silakan sekarang berdiskusi.